Bahaya loh anak itu diasuh oleh kakek dan neneknya. Kenapa begitu? Gini loh, banyak ya sekarang pasangan suami istri itu memutuskan anak dititipkan atau bahkan diasuh 24 jam oleh kakek dan neneknya. Bisa karena orang tua bekerja, bisa karena adanya perceraian, bisa juga karena jarak anak terlalu mepet atau bahkan banyak anak sehingga memutuskan ayo dong satu diasuh oleh nenek, satu diasuh oleh kita, atau juga bahkan karena ada hidup bersama mertua, masih belum punya rumah sendiri. Nah, tapi harus banyak yang harus dipertimbangkan dan disadari oleh orang tua yang ingin menitipkan atau mengasuh anaknya pada kakek dan nenek. Secara fisik, kakek dan nenek rata-rata usianya sudah di atas 50 tahun. Mereka udah nggak kuat. Mereka secara tubuh sudah lemah, belum lagi kalau mereka ada penyakit-penyakit tertentu. Untuk nemenin cucu berlari-lari, untuk melayani cucu ingin ini, ingin itu, ambilkan ini, nyuapin makan, masak makan, mandi, BAB, dan semuanya mereka sudah terbatas. Terus juga apalagi cucu memang harus keluar ya, bermain di luar ruangan, juga kakek dan neneknya kan sudah mulai merasa lemah. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Lalu secara psikologis kakek dan nenek itu cenderung memanjakan. Kenapa begitu? Karena kakek dan nenek secara psikologis sudah butuh teman ngobrol, butuh ketenangan. Jadi bagaimana cucunya yang penting aman, yang penting tidak menangis, begitu kan? Jadi apa yang dibutuhkan cucu udah disediakan dulu. Bahkan belum minta aja cucunya udah disiapkan loh. Nah, ini yang membuat cucu menjadi nantinya lebih kurang mandiri, ya, cenderung manja, cenderung susah untuk diatur perilaku yang positif, cenderung maunya sendiri. Nah, kalau ini terus-terusan, tentunya pola asuh ke depannya saat dia dewasa juga berpengaruh menjadi lebih negatif. Terus juga anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya tuh mudah depresi loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena cucu sudah terbiasa kan tinggal sama kakek sama neneknya. Pada saat misalnya kakek dan nenek sudah tidak ada, cucu merasa banget loh kehilangannya. Dia merasa tidak ada orang yang sayang dan perhatian sama dia, sehingga mudah stres. Akhirnya dia juga menarik diri dari lingkungan interaksinya. Ya, ujung-ujungnya nanti malah depresi. Nah, bagaimana jalan keluar untuk mengatasi ini? Gini loh, kalau memang sudah tidak ada jalan keluar lagi dan memang harus diasuh oleh kakek dan neneknya, tolong disiapkan. Biarkan kakek dan nenek posisinya sebagai pengawas, sebagai supervisi saja. Tetapi urusan yang berhubungan dengan banyaknya energi, ya, gerakan-gerakan menstimulus motorik anak itu tolong minta bantuan disiapkan oleh asisten rumah tangga yang Anda pilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya begini, yang mandikan, ya kan, terus yang nyiapin makan, terus udah yang mungkin menemani bermain, jalan ke sana, lari ke sana, loncat ke sana, biarlah itu adalah asisten rumah tangga. Kakek dan nenek hanya mengawasi sesuai pola asuh yang sudah Anda berikan. Nah, terus sebelum itu, sebelum memutuskan pola asuh ini diberikan kepada kakek dan nenek beserta asisten rumah tangga, sebaiknya dijelasin dulu Anda apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang harus terus distimulus, dilatih kepada anak Anda. Dan jangan lupa evaluasinya seperti apa. Jika memang ada perilaku atau kebiasaan anak yang nggak baik, ya ayo didiskusikan tanpa menghujat, tanpa memarahi atau menyalahkan kakek, nenek, dan asisten rumah tangga yang ada di situ. Begitu. Nah, saran saya, misalnya pun memang harus diasuh oleh kakek dan nenek, mohon sekali lagi pertimbangkan ini untuk tidak dalam jangka waktu yang lama, karena bagaimanapun kondisi nenek sudah tidak maksimal untuk mengasuh cucu-cucunya. Begitu nggih? Moga-moga bisa dipahami.